Hari ini siapa yang nggak punya perhatian tentang Gaza, dia nggak sedang hidup. Kalaupun hidup, hidup tidak sadar diri gitu ya. Bahwa tragedi kemanusiaan yang paling besar begitu terjadi di luar nalar kemanusiaan yang sudah dibangun selama ini, tapi kita tidak punya perhatian untuk itu, tidak punya empati juga untuk itu, terlepas apa agamanya ya. Itu siapapun, itu nggak sedang hidup di abad ini dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada. Kami hadir dalam acara tausiah spesial bersama Radio Silaturahim. Dan di acara tausiah spesial kali ini, Ikhwan Akhwat, kami menghadirkan dua tamu spesial. Kalau bagi Anda pendengar Rasil, pasti sudah tidak aneh lagi ya. Dengan yang pertama kami menghadirkan Ustadz Dr. Amri Fatni Anzis dari Aceh, ulama Aceh, dan satu lagi kami menghadirkan Dr. Sarbini Abdul Murad atau Dr. Ben, juga seorang dari Aceh. Sekarang hadir di Radio Silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya belum bisa bahasa Aceh sih, jadi Bahaba. Masya Allah. Ini ceritanya gimana bisa ketemu di Rasil berdua? Iya. Udah lama saja, udah lama kita mau ketemu ya. Allah pertemukan. Saya macam bernazar gitu jumpa sama Pak Dr. Sarbini setelah dari Mesir dulu. Waktu beliau pertama menggagas pembangunan rumah sakit di Gaza itu, sempat berkunjung ke rumah kami bersama dengan kami sejenak di Mesir. Setelah itu pulang saya ke sini, saya nggak pernah jumpa. Sampai cuma lihat melalui TV dan itu kondisi di Gaza seperti apa. Sekarang alhamdulillah Allah perjumpakan di tempat ini lagi. Jadi senang sekali, bahagia jumpa dengan beliau. Alhamdulillah. Sejak di Mesir. Berarti terakhir kali. Udah 2008 ya. Ya. Berarti udah 16 tahun kita enggak. 16 tahun, Masya Allah. Tapi saya sering mantau beliau, ikuti podcast beliau, Masya Allah. Jarang ada dokter yang mau pulang kampung. Ini beliau kayak siapa tuh yang Arif Budiman yang dari mana tuh, yang dari Salatiga itu, yang dokter dia pulang ke kampung. Jadi beliau ini Insya Allah ini mau pulang kampung. Jadi kita harapkan nanti ada intelektual muda Aceh, walaupun dokter nggak gengsi untuk berdakwah di kampung kan. Karena mindset orang gini, saya dokter. Wah, saya kan harus ada posisi struktural, saya dapat apa? Ya, Ustaz ya. Mulai didekan gitu, ketua prodi macam-macam. Jadi beliau ini membuka jalan yang di luar mainstream sebenarnya. Mempertemukan Dr. Ben dengan Ustadz Tengku Amri di acara ini nih, kami akan membawa satu topik yang kami ambil dari banyak sekali pengalaman yang dialami oleh Dr. Ben dan juga pengalaman-pengalaman nanti yang akan disampaikan, di-sharing secara ilmu dan tausiah oleh Ustadz Tengku Amri. Kita akan mengangkat satu topik, yaitu ibroh dari Gaza, menguatkan keimanan. Karena saya ke Dr. Ben dulu, karena gini dok, kita di media sosial ada aja dok ucapan-ucapan atau suara-suara dari netizen yang masih bertanya-tanya, untuk apa sih membela Gaza? Untuk apa sih? Sepertinya itu percuma, sia-sia. Apalagi untuk kalangan-kalangan humanis. Itu perang-perang juga kok. Perang itu merugikan dua belah pihak gitu ya. Sampai kemarin kenapa sih harus ada perang di dunia ini gitu ya. Nah, nanti Ustadz Tengku juga akan memberikan kepada kita bagaimana nasihatnya tentang ibroh dari Gaza ini. Tapi sebelum saya ke Ustadz Tengku Amri, saya ke Dr. Ben dulu. Kondisi sekarang tuh gimana dok? Makin mengkhawatirkan atau ada secerca harapan dok dari peristiwa di Gaza ini? Ya, kita melihat bahwa sampai dengan hari ini harapannya kok semakin jauh gitu. Lorong gelap ini semakin panjang gitu. Kadang-kadang gelap-kelip lampu tapi dia padam lagi gitu ya. Jadi
dunia seakan-akan tuh melupakan Gaza itu dan dianggap bahwa Gaza itu adalah ya mungkin cerita-cerita yang ya udah dianggap biasa gitu ya, Mas Angga. Jadi kita sangat prihatin dengan kondisi hari ini. Nah, sehingga kita melihat bahwa yang korban ini kan terlalu banyak orang-orang sipil yang memang mereka itu tidak secara segi humaniter, undang-undang humaniter mereka itu dilindungi, nggak boleh membunuh anak-anak, perempuan gitu ya. Tapi kalau misalnya meninggal itu adalah fighter, tentara atau pejuang, itu resiko, konsekuensi dan sebuah perjuangan ya. Jadi saya lihat bahwa harapan mereka itu serasa semakin jauh gitu loh, semakin jauh, dan Israel sangat ngotot untuk tidak melakukan perdamaian dengan berbagai macam dalih-dalih yang menurut saya ini dalih yang dibuat-buat sehingga proses perdamaian tidak berlangsung, walaupun secara internal itu Israel sudah babak belur. Artinya mereka itu nggak mau ini berlangsung terus-menerus kan, harus ada titik akhir. Oleh sebab itu dalam konteks ini apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, kan itu pertanyaan. Jadi kita melihat bahwa setiap orang tuh punya perannya masing-masing. Jadi ada yang membantu dalam hal publikasi misalnya, ada dalam hal dana misalnya, atau misalnya kayak seperti kami Mercy itu bantuan kesehatan, atau selemah-lemahnya berdoa untuk kemenangan pada saudara-saudara kita. Tapi tidak kita menuding, menyalahkan mereka gitu dengan berbagai macam alasan-alasan yang bodoh lah yang dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Saya pikir kalaupun kita nggak sepakat, ya lihatlah sisi kemanusiaan. Jadi ada nggak sepakat dengan Hamas, itu dilihat sisi kemanusiaan. Saya pikir sisi kemanusiaan adalah mempersatukan semua kita. Dan kita sepakat bahwa perang ini harus dihentikan. Kayak gitu Mas Angga. Ada satu peta lagi yang mungkin dilihat oleh kaum muslimin sebagai apa istilahnya itu inilah balasan buat Israel ya, karena warga sendiri terakhir nih Dok ya, dalam beberapa hari ini, bahkan dalam satu pekan ini, warga Israel demonstrasi besar-besaran. Bahkan belum pernah terjadi demonstrasi sebesar itu menentang Netanyahu. Nah, dari kondisi itu, bagaimana menurut Dr. Ben? Saya gini Mas Angga, secara normal tuh nggak ada orang yang ingin perang berkepanjangan, nggak ada. Jadi Israel dengan perang kepanjangan itu banyak yang dirugikan kan. Puluhan ribu perusahaan itu tutup, banyak pengangguran. Kemudian banyak orang frustasi. Dan tiap hari mereka itu dihantui oleh ketakutan. Apalagi Iran mengancam nggak akan menyerang. Saya pikir itu ancaman psikologis lah, sehingga buat orang Israel itu banyak yang sembunyi di bawah tanah lah. Setiap ada bunyi sesuatu mereka khawatir, mereka takut gitu ya. Jadi ini memang perang terlalu panjang dan tidak pernah dialami oleh Israel. Nah sebenarnya kalau secara militer udah kalah total mereka itu kan. Tapi kan ada backup Amerika aja kan. Sehingga mereka masih bisa memperpanjang nafas lah misalnya itu. Jadi menurut saya itu nggak lama lagi ya Netanyahu mau tidak mau dia harus ini. Karena ambisinya begini, kalau perang dihentikan dia turun. Maka lebih ke pribadi Netanyahu sebenarnya ini. Ditambah dengan ancaman orang-orang kelompok ultra nasionalis kan, Ben Gvir misalnya yang ngancam kalau perang dihentikan bubar. Jadi sebenarnya bukan kehendak rakyat sebenarnya. Oke lah ada rakyat yang nggak setuju, tapi mayoritas kan kita bisa lihat kan. Kita lihat bahwa mereka itu ingin perang itu selesai, sandera bisa dikembalikan, perekonomian bisa kembali lagi. Itu kan mayoritas seperti ini. Dan apalagi Amerika udah mulai, Joe Biden udah gerah lihat Netanyahu. Yang udah menalah ini kan proposal koridor Philadelphia aja ya yang masih Israel bertahan. Karena dia menuduh bahwa koridor inilah yang mensuplai senjata kan dari Mesir ke pihak Hamas gitu. Walaupun ada tim investigasi dari Israel turun, mereka mengatakan bahwa kami tidak menemukan indikasi ke sana gitu. Gitu kan. Jadi mereka katakan bahwa Hamas memproduksi 80% senjata dalam negeri semua. Oh, kita home industry lah kayak gitu. Baik Dok, info yang ini menjadi landasan kita sebenarnya ngambil pelajaran yang sebenarnya itu sebagai muslim itu seperti apa. Nah, Pak Ustadz, karena kan kita juga melihat di kaum muslimin sendiri gitu ya, ada yang abai dari peristiwa di Gaza itu gitu ya. Ada yang perhatian juga
tapi tidak melakukan tindakan gitu ya. Ada yang sudah melakukan tindakan gitu, dari mulai doa, lalu juga aksi sampai memberi bantuan. Tapi ada juga orang melihat di Barat juga bergerak tuh karena rasa kemanusiaannya. Yang tanda tanya adalah Muslim karena rasa apa? Apakah hanya cukup kemanusiaan aja? Apa keimanan yang harus lebih kuat? Nasihat dari Imro Ghazali bagaimana Pak Ustadz? Dari Pak Ustadz Tafadhol. Baik ya, terima kasih. Menurut hemat kami, hari ini siapa yang nggak punya perhatian tentang Gaza, dia nggak sedang hidup. Ya, dia nggak sedang hidup. Kalaupun hidup tidak sadar diri gitu. Ya, bahwa tragedi kemanusiaan yang paling besar begitu terjadi di luar nalar kemanusiaan yang sudah dibangun selama ini, tapi kita tidak punya perhatian untuk itu, tidak punya empati juga untuk itu, terlepas apa agamanya ya, itu siapapun, itu nggak sedang hidup di abad ini dia, ya. Itu sangat disayangkan kalau misalkan orang antipati atau nggak mau tahu tentang Gaza gitu ya, hidup di zaman apa, ya hidup di era apa gitu ya. Kita sedang menyaksikan fakta sejarah yang sangat luar biasa, yang mungkin kalau kita umur panjang nanti kita akan dengarkan banyak analisa, buku ditulis, sejarah ditulis, kemudian setelah terjadinya perang Gaza ini. Nah, maka saya memperhatikan hemat kami bahwa kita selaku Muslim yang merupakan korban perang ini juga adalah terzalimi, adalah sama-sama Muslim, justru harus punya perhatian penting terhadap ini. Ya, secara kemanusiaan seperti kata Dr. Ben, begitu juga atas dasar keimanan kita selaku sama-sama Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya Muslim itu bersaudara. Nah, poin yang nomor 2-nya ditanya tentang masalah bagaimana kita bersikap. Nah, poin nomor 2-nya adalah saya berpikir dan mungkin mengajak para pendengar dan penonton juga bahwa sebagaimana kata Dr. Ben, masing-masing kita punya peran yang kita mainkan. Nah, peran hari ini saya berpikir adalah arah kita, peran itu adalah mempertanyakan sekarang, apa peran saya untuk hilangnya Israel daripada bumi ini gitu. Bukan masalah damai ya, saya pikir bahwa masalah damai berhenti perang itu hari ini sudah kecil itu masalah kecil, masalah damai berhenti perang. Tapi justru lebih besar daripada itu ya. Ya, hilangnya Israel itu, lenyapnya negara zalim di dunia ini yang di luar daripada hukum alam ya, sebelum hukum internasional ya. Siapa yang mengatakan sesuai dengan hukum internasional yang mereka buat itu? Di luar hukum alam bahkan. Maka ya saya berpikir dan mengajak siapapun untuk mainkan peran bagaimana supaya negara yang zalim itu bisa hilang di dunia ini, sehingga bisa damai aman dimanapun. Ya, nah ya dimanapun orang tinggal gitu. Bahkan di Timur Tengah itu secara kekuasaan negara gitu. Kita nggak mengatakan bahwa lenyapnya manusia Israel di Israel, bukan. Lenyapnya negara yang zalim seperti itu, seperti terjadi di Afrika Selatan. Nah, itu poin yang saya berpikir bahwa itu arah pikir kita itu bahkan harus lebih ke arah situ saat ini. Nah, walaupun kita terus harus bersabar dengan apa yang terjadi saat ini, ya, tapi kami mengajak generasi Islam, generasi Muslim dan juga siapapun untuk memberikan perhatian bahkan mindset baru terhadap kejadian di Gaza ini. Nah, selanjutnya juga bahwa banyak ibrah keimanan yang bisa kita ambil dari sini, dan banyak pertanyaan juga saya mengisi kajian-kajian untuk anak-anak muda baik di medsos juga mereka tanya gitu, atau mereka mempunyai persepsi gitu bahwa coba kalau seandainya pejuang Palestina nggak menyerang, kan nggak hancur lebur seperti itu gitu ya. Nggak hancur lebur seperti itu ya. Nah, jadi saya ingin menjawab itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Baqarah ya. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya. Allah berfirman bahwa siapa yang menyerangmu ya, seranglah mereka setimpal dengan serangannya terhadapmu ya. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha mengetahui Allah bersamaan orang-orang yang bertakwa, kata Allah ya. Jadi kezaliman yang mereka lakukan kepada saudara kita di Palestina kan bukan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun sudah ya, puluhan tahun. Maka
ketika saudara kita di Palestina melakukan perlawanan, kita katakan, bukan cuma menyerang, melakukan perlawanan terhadap apa? Terhadap kezaliman yang selama ini. Jadi tidak dipertanyakan kenapa mereka menyerang. Pandangan kita sangat sempit dalam hal itu. Dalam Al-Quran bahkan Allah memberi izin siapapun untuk kepada orang-orang mukmin, kalau mereka menyerangmu, berbuat zalim kepadamu, maka bela diri, ya, serang mereka balik kalau mereka menyerangmu secara zalim. Dan Allah bersama orang yang bertakwa. Yang pasti menyerang itu bukan untuk menzalimi, tetap membela diri dengan cara yang benar, dengan akhlak yang baik. Dan saya pikir pejuang Palestina menampakkan akhlak yang baik mereka di dalam perjuangan ini. Bahkan hostage yang kita tahu tawanan itu mereka perlakukan dengan cara yang baik, ya. Nggak ada bahkan hostage itu yang memaki-maki orang Hamas setelah mereka dilepas, nggak ada. Atau orang pejuang Palestina lah, kita katakan, bukan Hamas, ya. Tapi mereka justru ya menyalahi pemerintah mereka sendiri. Orang pejuang Palestina berjuang dengan cara yang baik. Nah, ini bagian daripada adab Islam dan ketakwaan mereka terhadap siapapun hamba Allah. Kita harapkan demikian. Jadi ini hal yang pertama, karena banyak orang yang bertanya, kalau nggak demikian kan begitu. Nah, dalam Islam, hukum Allah dan dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran Allah sampaikan begitu. Kita punya hak untuk membela diri. Ya, saudara kita di Palestina terzalimi jauh lama selama ini gitu. Nah, terus ada yang nanya lagi, misalkan begini, bahwa ini kan mereka nggak kuat, secara militer kan nggak kuat. Di belakang Israel itu kan besar, Amerika, Eropa, bahkan negara terkuat di dunia lah. Ternya itu nggak bisa ter gitu, harus terkuat di dunia. Superpower di dunia untuk saat ini. Sedangkan ya orang Gaza apa? Terpenjara lama gitu. Kan nggak mungkin itu. Nah, maka sekarang kita yang katakan bahwa dengan kacamata iman, lain beda lagi pandangannya. Ya. Dalam Al-Quran Allah sampaikan misalkan dalam surah Ali Imran itu, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Ya. Betapa banyak kelompok kecil itu mengalahkan kelompok yang besar dengan senjata, bukan, biiznillah, dengan izin Allah. Ini kacamata iman loh. Kalau orang bicara masalah dengan biizni senjata, biizni militer, biizni apa yang lain, ya mungkin nggak mungkin itu. Lain, dimensinya lain. Tapi bagi orang muslim, bagi orang mukmin ya, yang punya kacamata iman, biiznillah, kita juga yang walaupun nggak ikut berperang di sana, jangan sampai kita salah persepsi juga selaku seorang mukmin bahwa dengan izin Allah bisa saja kelompok yang kecil yang nampak dianggap remeh-temeh itu mampu untuk mengalahkan kelompok yang besar sekalipun. Dan itu terjadi dalam Al-Quran. Allah sampaikan bagaimana tentara Jalut dan Talut, tentara Talut ketika melawan Jalut. Ketika Allah uji tentara-tentara mereka itu dengan binahar, yaitu dengan sungai. Yang Talut bilang, ini akan ada sungai di depan, kita akan berangkat menuju perang, tapi jangan ada yang minum, kecuali hanya dengan menciduk sedikit dengan tangan gitu. Kalau minum banyak-banyak nggak akan sanggup berperang nanti. Fasyaribu minhum illa qalilan minhum. Akhirnya mereka ramai-ramai minum sepuasnya, kecuali segelintir saja daripada tentara itu yang nggak minum dengan banyak, sesuai dengan yang dikatakan menciduk dengan. Hanya ya yang sanggup berperang hanya kelompok kecil itu. Ya. Tetapi akhirnya faqatala Daudu Jalut. Di antara kelompok kecil itu ada Daud itu, tentara Daud. Daud itu justru yang membunuh Jalut yang otoriter dan sangat mengerikan pada saat itu, yang sangat kuat tentaranya. Terbunuh di tangan Daud, yang Daud itu tidak minum kecuali hanya sedikit itu. Kelompok kecil juga yang Allah katakan, ya, sedikit. Nah, kita dapatkan narasi itu dalam Al-Quran, Allah sampaikan, atau cerita itu untuk apa? Ikut orang mukmin. Kalau memang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka hal-hal yang ada hal kemungkinan yang lain ya Allah akan berikan dalam perjuangan umat Islam orang-orang yang mukmin gitu. Nah, itu perlu untuk kita sadari dan kita pahami dengan kacamata iman gitu. Jangan kita tidak mau sebahagian anak-anak muda kita justru bahkan berbalik pikiran mereka atau bahkan terganggu iman mereka dengan kejadian yang terjadi di Gaza saat ini. Nah, begitu juga saya mendapatkan pertanyaan dari netizen yang lain juga tentang masalah Palestina.
kalau seandainya pejuang Palestina juga diam saja, maka kan tidak akan terjadi korban separah ini. Banyak yang jatuh korban daripada perempuan, anak-anak, bahkan orang-orang yang tidak berdosa gitu ya. Tuh gara-gara mereka salah sendiri melakukannya demikian, ya akhirnya kan korban, mereka sendiri yang jadi korban. Ada orang yang berpersepsi seperti itu. Tapi saya ingin menjawab dengan ayat Allah dalam Al-Quran, ya. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 156. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang kufur yang berbicara tentang saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang. Mereka bilang, seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Nah, mungkin sebagian kita menganggap bahwa ya kalau mereka nggak dulu begitu ya mereka akan tetap hidup, akan aman, anak-anak akan begini begitu ya. Kata Allah jangan seperti orang kafir ya. Kalau saudaranya pergi berperang lalu kemudian terbunuh atau syahid di dalam perang, itu kan kalau mati dalam perang orang kafir itu mereka bilang coba itu kalau mereka nggak pergi berperang kan nggak akan terjadi seperti itu. Kata Allah jangan seperti orang kafir yang ngomong seperti itu, kata Allah. Ya, tapi Allah wallahu yuhyi wa yumit. Ya, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ya. Allah menghidupkan, Allah yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang segala, Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, kita orang mukmin ketika kejadian seperti ini jangan salahkan saudara kita gitu. Ya, ambil sebuah takdir bahwa Allah yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, Allah yang mematikan. Di tangan Allah lah, pada ketentuan Allah lah semua itu yang terjadi seperti ini udah ketentuan Allah. Ditambah lagi bahwa saudara kita yang meninggal itu wala in qutiltum fi sabilillah aw mutum la maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un, kata Allah. Sungguh jika kamu gugur di jalan Allah atau mati, pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah, ya kalau saudara kita memang berjuang fi sabilillah, ya saudara kita bersabar di jalan Allah di dalam kesulitan hidup mereka di Gaza saat ini, ya di Palestina juga secara umum, maka gugur mereka di jalan Allah itu pastilah mereka dapat ampunan dan rahmat daripada Allah. Ya, bahkan Allah katakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Jangan engkau katakan orang yang syahid gugur di jalan Allah itu mereka itu mati, tapi mereka bahkan hidup, kata Allah. Ya. Mereka itu husnul khatimah semuanya. Mereka syahid fi sabilillah insyaallah semuanya. Justru kita ini yang khawatirkan bahwa ini kita meninggal di mana ini, dalam kondisi apa ini. Mereka sudah dapat sertifikat syahid insyaallah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah, karena kita ingin menyampaikan kepada anak-anak muda atau generasi-generasi muda ini dalam menyikapi masalah ini harus disikapi dengan dimensi iman juga. Dimensi iman dalam membaca itu semua. Dengan dimensi imanlah kita akan memandang itu lebih objektif dan lebih bijaksana, bahkan lebih bersemangat ke depan. Saudara kita di Gaza ya, syahid fi sabilillah, masalah mereka meninggal, betul kita sedih banyak korban yang terjadi, tapi dibalik daripada itu kita harus tahu bahwa ada takdir Allah yang mengatur semuanya dan mereka diberi rahmat oleh Allah dan ampunan oleh Allah, bahkan kata Allah lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh mereka. Kadang ada orang yang nggak mau mati demi untuk harta gitu. Kata Allah meninggal di jalan Allah ya, di jalan Allah gitu, itu lebih baik daripada masih hidup menumpuk harta gitu. Ya, itu begitu. Cara pandang Muslim juga itu mempengaruhi nggak, Pak Ustadz? Cara pandangnya karena dia melihat mungkin dunia itu lebih segalanya gitu ya. Dia melihat permasalahan, ujian gitu, khususnya kita misalkan dari Gaza itu ya dianggap sepele lah sama dia gitu ya. Apakah karena wahan penyakit dunia itu banyak mempengaruhi dirinya? Ya, kita tidak memungkiri memang betul ada orang yang merasa tidak penting dia pikir masalah di sana gitu. Karena sebahagian daripada kita ya mereka punya masalah sendiri yang menurut mereka lebih rumit lah. Masalah sendiri yang lebih besar gitu.
untuk apa dia pikir masalah orang gitu? Masalah sendirinya saja lebih besar daripada masalah itu menurut dia gitu. Maka kita tidak memukiri secara objektif, kita katakan Dr. Ben ya, bahwa ada orang yang memang dia hanya jangankan berpikir untuk orang lain, mungkin berpikir sendiri untuk dirinya sendiri saja dia belum mampu menyelesaikan masalah hidupnya, bagaimana menyelesaikan masalah orang lainnya. Jadi ada saja ya seperti itu. Tapi itu taufik daripada Allah. Justru kita harapkan seperti Dr. Ben ini dan yang lainnya juga bahwa diberikan kemudahan oleh Allah, ya masalah hidupnya dia pikirkan, bahkan hidup umat Islam dan orang lain yang terzalimi juga sanggup dia pikirkan, bukan pikir saja, bahkan dia bantu. Kita harapkan seperti itu. Umat Islam, sebagaimana kata Nabi bahwa kal jasadil wahid, umat Islam ini seperti jasad yang satu. Idza ishtaka min 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Apabila satu anggota tubuhnya itu merasa sakit, semua anggota tubuh merasa meriang dan juga merasa kesakitan pula. Nah, kita harapkan seperti itu. Banyak daripada umat Islam yang justru ketika ini merasa sakit, merasa meriang, merasa resah terhadap apa yang dialami oleh saudara kita di Gaza saat ini. Nah, bagaimana tanggung jawab? Saya ke Dr. Ben. Dokter, ada satu yang juga satu analisa gitu ya, melihat kenapa Zionis Israel itu merasa pede, yakin gitu ya, karena melihat kemampuan dari kaum muslimin juga. Tenang saja, Gaza kita bombardir, kaum muslimin ini nggak akan bersatu gitu ya. Apalagi kondisinya memang terpecah belah gitu. Itu salah satu alasan yang mereka tuh akhirnya leluasa. Setuju nggak dok dengan pendapat itu? Realitas seperti itu. Realitas seperti itu. Memang Israel kan dia itu hidup tinggal itu di tengah-tengah kaum muslimin lah, di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi sebenarnya mereka itu ada kekhawatiran mereka itu, pasti kekhawatiran lah. Jadi kenapa mereka itu semua wajib militer misalnya. Nah kemudian kenapa mereka AIPAC itu ya, salah satu jalur diplomasi Israel di Amerika itu punya peran yang kuat sekali kan untuk backup Israel. Nah harus kita ketahui bahwa Israel itu unggul di perang udara. Perang udara mereka unggul. Tapi yang lain itu bisa diikuti oleh negara-negara Arab yang lain. Contoh gini, Mas Angga. Amerika tidak akan menjual yang nama F-35 itu di negara Arab. Karena itu adalah generasi kelima, pesawat tempur generasi kelima, dan itu siluman. Jadi nggak dijual. Arab Saudi sekutu Amerika, dia cuma generasi 4,5. Kenapa? Karena memang itu keunggulan Israel. Nah, oleh sebab itu, Arab nggak pernah belajar. Jadi kalau kita lihat perang Arab itu berapa kali dengan Israel, selalu kekalahan Arab itulah perang udara. Padahal Nabi, mungkin bisa di ini Ustaz, Nabi pernah bilang, dan saya pernah ngomong sama asisten intelijen Kasau. Saya bilang begini, dalam Islam, itu ada anjuran harus kuat angkatan udara, kemudian laut, kemudian darat. Ada hadisnya, saya nggak tahu persisnya. Kuasai, nanti bisa diberitahu. Nanti ya. Karena gini, syahid di laut, logika ini. Syahid, kata Nabi, syahid di laut itu lebih besar dari syahid di darat. Karena peluang dia kecil, laut itu kan kecil. Nah, udara lebih kecil dari laut. Kalau kita kiaskan itu udara nomor satu. Tapi itu yang tidak dikejar sama negara-negara Arab, keunggulan udara. Sama ke Indonesia misalnya. Prabowo pernah mengajukan pembelian F-35. Amerika nggak boleh. Itu harus Singapura yang punya itu. Yang dijual apa? Karena F-15 EX itu, yang generasi 4,5. Mereka beli Rafale di Perancis, generasi 4,5. Nah, itu yang disadari oleh Israel bahwa puasa aman-aman aja. Ya, kalau antum tahu bahwa Mesir itu perang 67, itu sekali gebrak, angkatan udara selesai. Itu tanknya segala gini doang. Kalau teman kita lihat militer ya. Kita lihat Hizbullah contohnya. Hizbullah itu menyerang Israel selalu perang jarak pendek. Jadi serangan Hizbullah dari selatan itu ke Sirat Mona itu nggak terlalu jauh tuh. Tapi ngapa diserang di Tel Aviv? Karena Hizbullah tahu kalau diserang Tel Aviv dengan rudal jarak jauh, Israel tahu kelemahannya itu, di jam nanti, bisa di jam. Jadi serangan-serangan yang ke dekat-dekat itu adalah
serangan-serangan yang menggunakan senjata yang Iron Dome nggak terlalu penting. Nah, kekuatan ini yang diketahui oleh Israel. Ditambah lagi persatuan kita yang babak belur. Sebenarnya ada satu kepercayaan di kalangan Israel, di kalangan orang-orang Palestina, dan saya salut mereka itu. Apa kepercayaan mereka itu? Bahwa orang-orang Yahudi, orang Israel ini adalah orang yang penakut. Untuk head to head itu takut, mereka penakut. Dan itu mereka ambil ibrah di perang Khaybar. Perang Khaybar itu, ketika Nabi kepung itu, mereka tembakkan panah itu kan. Panah itu kan tak jauh. Ketika Ali terobos perang darat, head to head kabur. Ini terjadi pada hari ini. Nah, makanya kalau kita bilang secara militer bahwa Israel memang kekalahan total di Palestina. Dan Mesir tidak melakukan banyak hal, kita tahulah. Artinya mereka Mesir itu termasuk negara yang terkuat angkatan udaranya di Afrika. Tapi udara belum bisa unggul daripada Israel. Dan ada hal lucu, saat tahun 67 itu pecah perang antara Israel dengan Syria sama Mesir. Ada satu syekh yang ini menurut saya syekh bingung nih. Dia bilang gini, apa istilah gitu, artinya tidak akan ada gini, artinya Yahudi itu akan dikalahkan oleh umat Islam. Ya, tapi dia bilang gini, si saya bilang gini, bahwa Islam akan mengalahkan apa istilah gini, artinya itu ada ayat hadis yang diputar. Artinya itu tidak akan kiamat dunia sebelum umatku mengalahkan, itu ada sampai orang-orang Islam mengalahkan Yahudi gitu. Tapi dibalik sama si saya ini orang Arab, bukan orang Islam. Orang Islam itu dibenerin sama orang-orang Israel. Salah ya di situ. Yang benerin orang Israel. Orang Israel. Jadi artinya ini saja bahwa orang Arab itu nggak pernah belajar dari kekalahan. Saya sering diskusi itu sama orang Palestina, sama si Ahmed itu wakilnya. Orang itu gede badan besar kan. Saya bilang sama dia, badan kamu besar, aku kayak tonjok habis Israel. Jadi badan kamu takut Israel. Jadi ketika Musa perintahkan Yahudi masuk ke Palestina kan takut. Ada orang jahat kan, gede gitu kan. Memang besar mereka dari dulu, yang besar orang Palestina besar. Nah tadi itu karena persatuan mereka itu nggak ada sama sekali, dan itu dibaca sama Israel. Nah bagaimana Ustaz? Ibroh ini juga bisa kita lihat. Israel betul-betul melihat kesatuan kaum musliminnya tercerai berai, jadi pede-pede aja nih. Bagaimana Ustaz? Saya mau jawab juga dengan ayat Quran ini. Ya. Kenapa negara Arab tidak membantu gitu? Ada nggak ibrah negara Arab ini tidak membantu gitu? Ya. Itu ada dalam surat At-Taubah juga ya. Ayatnya berbunyi begini. At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Seandainya mereka mau berangkat sejak awal untuk berperang, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Akan tetapi, mereka yang enggan pergi ikut berperang itu, Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, keikutsertaan mereka. Maka dia melemahkan keinginan mereka. Fathabbatahum. Ya, Allah melemahkan keinginan mereka untuk ikut serta dalam berperang. Dan dikatakan kepada mereka, waqila qu'udu ma'al qa'idin, tinggallah kalian bersama orang-orang yang duduk saja. Ya. Itu ada dalam ayat, saya bukan katakan ayat ini hari ini, bukan. Dulu loh. Orang-orang munafik, ya, mereka tidak mau ikut serta berperang bersama dengan orang-orang yang kuat imannya. Ya. Kalau lalu kalian tanya, kenapa kalian nggak mau ikut serta dengan kami untuk membela atau bahkan membantu kami? Memang dari awal mereka sudah nggak mau kok. Nggak ada rencana untuk itu. Kalau seandainya ada rencana, kalau misalkan kata-kata hari ini, oh mereka membantu loh. Kalau memang betul mereka membantu, dari sejak awal udah dipersiapkan untuk kalau ada apa-apa kita bantu saudara kita. Mereka nggak bantu. Maka Allah lemahkan dalam diri mereka, dalam diri mereka keinginan untuk membantu saudaranya. Maka dengan itu kita paham, Allah pilahlah dalam perjuangan umat Islam ini, dalam sejarah umat Islam ini, orang-orang yang mana yang berhak untuk berjuang demi umat ini, dan mana-mana orang munafik yang mereka tidak berhak ikut campur di situ. Bahkan Allah katakan lagi,
law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Ya, seandainya mereka ikut bersama, keluar bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Ya, kata Allah ya, wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Ya, dan malah hanya akan membuat kekacauan dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu. Ya, jadi kita ngambil pelajaran juga. Boleh jadi kalau mereka ikut serta makin kacau lagi permasalahan, ya bukan justru akan menambah kemenangan, pasti akan menjadi permasalahan semakin rumit. Allah dengan ini memberikan ibrah kepada kita dalam kadang ada kejadian dalam sejarah ataupun dalam perjuangan umat ini tidak mau kecuali orang-orang yang betul-betul ikhlas imannya. Ya, karena kita mengharapkan mudah-mudahan ya ada pembebasan selanjutnya terhadap Masjidil Aqsa di abad kita ini. Kalau memang ini merupakan sebuah tujuan yang mulia, maka tidaklah terjadi kecuali dari tangan orang-orang yang mulia pula. Di tangan orang-orang yang punya niat hati dan ikhlas di dalam perjuangan itu. Ya, tidak dinodai, dicampuri oleh orang-orang yang dalam tanda kutipnya munafik itu. Berarti dalam kacamata keimanan ini sebenarnya saringan dari Allah. Iya, kita bisa melihat dan ada ayat-ayat yang kejadian masa Nabi dulu diturunkan ayat hampir senada dengan itu loh. Ya. Pada saat perlu kepada orang yang membantu berperang, sedang rumit masalah perang, sedang panceklik dan kesulitan berperang, mereka kok nggak bantu gitu. Allah katakan ayat ini nih. Jadi ubah persepsi kita, jangan kita mengharap pada sesuatu yang memang nggak mungkin kita harap gitu. Ya. Bahkan itu kadang ada kebaikan bagi kita. Yang kata Allah, kalau mereka justru ikut bersama kalian, ikut berperang, menambah beban kalian, nggak akan membantu kalian mereka bahkan. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah juga dalam kacamata iman ini mengubah persepsi kita pada saat jangan menggantung harapan pada orang-orang yang tidak memiliki niat ikhlas yang baik. Memang sedari awal memang tidak mau untuk membantu. Dengan demikian Allah pilah loh dalam perjuangan itu, perjuangan yang mulia itu antara orang-orang ikhlas dan orang-orang yang nifak ada dalam dirinya. Ya kita anggap, kita mungkin mempersepsikan hari ini juga bisa seperti itu. Ya. Nah, Allah pilahkan itu. Oh, pilah. Masya Allah. Dok, tadi ada pernyataan yang menarik dari Ustaz Tengku Amri. Sekarang sudah tidak memikirkan ke bagaimana berhenti perang, tapi bagaimana melenyapkan negara Zionis Israel. Iya. Ini menarik, Dok. Nah, memang kalau sikap negara-negara lain gimana, Dok, sebenarnya terhadap Zionis Israel ini? Kita lihat konteks politik, geopolitik global ya. Bahwa ada beberapa negara itu yang memang mereka tidak melakukan ekstensi negara Israel. Misal Libanon. Libanon itu kalau petanya itu di samping Libanon itu adalah Palestina. Bukan Israel, Palestina gitu. Nah, terus kami pernah sekali jalan sama orang Libanon, dia bilang, dulu kakek saya itu tinggal di Palestina tuh, samping sana tuh. Tapi yang dituju negara Israel, tapi Palestina gitu. Terus Iran misalnya, atau Syria misalnya. Jadi geopolitik mereka tidak mengakui bahwa Israel sebuah entitas, sebuah negara. Tapi negara-negara lain, kata Ustaz itu adalah orang yang munafikun itu, ya memang ya mereka itu menganggap bahwa ya realita kita nggak sanggup melawan. Ya udah solusi dua negara. Dan solusi dua negara kan solusi utopis sebenarnya itu. Utopis. Di sebelah sana tidak mau, tapi sampai hari ini Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa kami tidak menerima solusi dua negara. Maka ajaibnya saya nggak tahu siapa yang mengusulkan itu kan. Ada ajaibnya juga tuh. Siapa yang mengusulkan solusi dua negara? Saya nggak terima. Nggak diterima gitu kan. Nah jadi memang ini, maka memang kalau kita kembali ke teologis lagi bahwa di ayat-ayat kita kan mungkin Ustaz lebih tahu bahwa memang ada cerita itu, memang akan akhir semua itu. Dan kalau di kalangan Yahudi Ortodok pun memahami itu kan. Jadi ada kisah di mana seorang tua, orang Yahudi Spanyol tua itu ketika dia tahu bahwa tanggal 15 Agustus 1948 diproklamirkan negara Israel, dia nangis kan. Dia nangis, dia katakan bahwa ini akhir dari kami semua gitu loh. Artinya ada pemahaman di kalangan orang Netrakarta ini, Yahudi Ortodok, bahwa kalau mereka punya negara, artinya akhir dari mereka itu. Ada yang seperti itu. Jadi apa yang Ustaz katakan itu memang di kalangan sebagai kalangan itu memahami pemahaman seperti itu. Tapi kita kan konteks geopolitik kan beda lagi ceritanya itu. Beda lagi cerita konteks geopolitik gitu ya. Ini antara
Akui saya antara telur sama ayam mana duluan ya. Diakui dulu, dan akui kami dulu, baru kami akan memberikan banyak hak, kan? Nah, sebab itu kenapa misalnya Indonesia mungkin salah satu negara yang diincar kan oleh Israel. Makanya kan informasi-informasi mana misalnya Jokowi kan, mau mensign pengakuan diplomatik dengan Israel sebelum 7 Oktober kan, maka 7 Oktober itu membuka tabir semua kan. Tadi Pak Ustadz menyebutkan juga mengenai pembebasan Al-Aqsa ya. Ini yang oleh kaum muslimin sendiri dilupakan gitu. Memang harus selalu diingatkan pembebasan Al-Aqsa ini. Dan masalah utamanya kan di orang Yahudinya gitu ya. Pokoknya masalah Gaza, masalah Al-Aqsa ini orang-orang Yahudinya gitu. Nah, tahapan-tahapan Ustadz, menurut Ustadz gitu ya, supaya pembebasan dari mulai orang Palestina, pembebasan Masjid Al-Aqsa yang dipersiapkan oleh kaum muslimin itu harusnya apa nih, Ustaz? Di langkah real. Nah, kita tahu hari ini bahwa kesadaran kita Baitul Maqdis itu dalam sejarah Sayyidina Umar masa beliau terbebaskan. Ketika kemudian kaum salib menguasai kembali Masjid Al-Aqsa, Salahuddin Al-Ayyubi ikut membebaskan kemudian. Saat ini kita hidup juga, kita menyaksikan Masjid Al-Aqsa itu tidak sedang dalam kondisi di tangan umat Islam, tapi di tangan negara Israel yang kejam dan keji, tidak memberikan hak untuk umat Islam, bahkan ingin membangun di tempat itu haikal maz'um, haikal yang menjadi khayalan mereka gitu, yang tidak ada sebenarnya, kan terancam itu. Maka kita harus memahami saudara kita di Gaza hari ini dan di Palestina, ketika mereka membela diri mereka, sebenarnya adalah sama dengan sedang melakukan kewajiban umat Islam seluruh dunia hari ini ketika mereka memperjuangkan diri mereka dan menjaga Masjid Al-Aqsa. Mereka sedang mewakili kita loh untuk membebaskan itu. Nah, maka kita kewajiban umat untuk berpikir bagaimana Masjid Al-Aqsa itu bebas. Ya, kita tidak mengatakan bahwa orang Yahudi dilenyapkan. Enggak. Kekuatan otoriter yang dengan kekuatan itu orang Yahudi atau orang Israel, Zionis Israel kita katakan, menguasai Masjid Al-Aqsa dan ingin menghancurkannya, tidak memberikan hak bagi umat Islam, kekuatan ini yang harus dilenyapkan. Apabila nggak ada lagi negara Israel, tapi ada orang Yahudi di sana yang memberikan hak bebas kepada orang untuk ke Masjid Al-Aqsa, dan kemudian orang Israel, orang Palestina yang terzalimi kembali kepada tempat tinggal mereka masing-masing yang diambil rampas secara paksa, itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Kita nggak membenci orang Yahudi selaku orang Yahudi, tapi ini negara Zionis yang menguasai itu. Nah, maka langkah-langkah kita ke arah situ apa? Kalau melihat kondisi politik sebagaimana kata Dr. Ben tadi, langkah kita akan banyak sekali yang harus diperbaiki sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa itu ya. Mulai dari persatuan umat ya, membangun persepsi yang baik tentang masalah kewajiban umat terhadap Masjid Al-Aqsa, kemudian persatuan umat dari sisi kedekatan secara politik, juga bersatunya umat-umat Islam dalam berbagai negara ini untuk memikirkan kepentingan bersama dalam masalah umat dan mengakui Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat yang suci yang wajib dilindungi oleh seluruh umat Islam, baik kalangan politikus kah ataupun kalangan rakyat biasa. Nah, itu ini yang lama mungkin ya, yang harus kita wujudkan. Kita nggak tahu apakah terbentuk pada masa kita atau tidak begitu. Dan saya pikir kalau seandainya umat Islam aja bersatu seperti kata Dr. Ben tadi, tidak akan berani pun orang Israel itu buat macam-macam ya, terhadap saudara kita di Palestina. Jadi bersatunya umat ini ya, bahkan orang Arab sendiri di situ, itulah yang akan menjadikan pembebasan Masjid Al-Aqsa itu akan sangat mudah terjadi, bahkan mungkin tanpa harus tumpah darah begitu. Nah, tapi mungkin Allah ada cara lain daripada Allah menakdirkan bahwa bisa saja dengan cara yang saat ini terjadi, dengan itu menimbulkan justru di luar perkiraan kita hilangnya, lenyapnya negara Israel dan terbebasnya Masjid Al-Aqsa itu. Dan kita harus yakin saat ini Israel berada di titik yang paling rendah dan lemah dalam sejarah hidup negara Israel. Itu nggak bisa dipungkiri satu orang pun. Hari ini, kata Dr. Ben juga tadi, mereka sempoyongan semua sekarang. Titik yang paling rendah, paling lemah. Nggak pernah ada dalam sejarah sama sekali. Nah, kita harus sadar itu.
kita terus berdoa, ya, terus mengirimkan bantuan, ya, kepada saudara kita di Gaza, bantuan medis dan yang lain, makanan, ya, berbagai macam cara. Mudah-mudahan Allah sampaikan seperti saudara kita dari Mercy yang alhamdulillah hari ini dokter relawan Mercy, Dr. Ben dan kawan-kawan terus membantu untuk itu, ya. Kita sangat mensupport dan mengharapkan mudah-mudahan umat Islam terus bisa membantu saudara mereka walaupun hanya sekedar dengan obat-obatan dan makanan. Insyaallah. Baik, Dr. Ben. Terakhir nih, mispersepsi apa yang masyarakat harus luruskan tentang warga Gaza? Karena kan yang kita konsumsi hanya media saja gitu. Kelaparan, penderitaan, kesedihan, korban, hanya itu aja yang kita lihat. Sementara pasti ada sesuatu yang luar biasa dari orang-orang Gaza ini. Orang Palestina. Mungkin saya sudah berulang-ulang ini, Ustaz, saya ceritakan di podcast di mana-mana ya. Karena bagi saya sesuatu betul dalam seumur hidup saya ini pertama yang saya lihat dan sangat menakjubkan, Ustaz. Ketika 2008 kami itu bekerja di Rumah Sakit Ashifa. Rumah Sakit Ashifa itu kira-kira kalau di sini itu kayak Rumah Sakit Zainal Abidin lah. Oh, kalau di Aceh. Aceh. Kalau di sini kayak Cipto lah, Rumah Sakit Pendidikan. Nah, terus ada pasien satu kena bom fosfor, Ustaz. Bom fosfor, bom kebakar orang tuh. Bom cairan putih itu bakar dan dia nggak sadar diri. Dia terlentang itu di bed operasi. Kemudian dioperasi pakai namanya Ketalar. Ketalar itu salah satu obat bius yang lama lah. Jadi, setelah dioperasi, nah salah satu efek samping dari obat biusnya adalah orang ngeracau satu. Dan dari dulu tuh orang-orang pihak keamanan untuk membongkar rahasia orang itu pakai itu. Disuntik dikit, sadar ngeracau ya, keluar, tanya apapun keluar. Tapi yang ajaibnya sampai sekarang ini saya berkesan betul adalah dia ngeracau itu ayat Al-Quran keluarnya. Dari Alif Lam Mim sampai At-Taubah tuh, makin lama mengeracau mungkin dia khatam Quran. Itu satu, sana gitu juga. Bukan satu orang aja. Bukan satu orang, beberapa orang yang mengeracau semua ya. Yang keluar di bawah sadar dia kan. Dan di bawah sadar itu Al-Quran semua. Bayangkan Ustaz, nggak sadar aja yang keluar itu. Itu orang nggak sadar itu. Ngeracau itu, apalagi lagi normal. Dan itu saya sering ceritakan di podcast Ustaz. Ini sesuatu yang menurut saya itu ajaib ini. Ajaib orang yang ngeracau tapi keluar Al-Quran semua. Mungkin kalau kita keluar tak apa-apa. Nggak tahu apa ya. Gitu. Itu yang berkesan sampai hari ini, ketaguhan. Contoh kedua yang berkesan juga ada kedua. Ini cerita teman-teman. Ada yang luka-luka. Kita kan di sana terbatas obat bius, terbatas obat bius itu. Nah, obat bius yang dipakai itu yang kira-kira yang urgen lah. Kok luka-luka sobek itu langsung jahit. Langsung jahit. Cuma dia mau salawat, ada takbir, Allah, ada baca Quran, semua apa yang bisa dikeluarkan untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi andai kata saya mungkin terus saya nggak berani kepada usia ya. Itu anak muda jahit. Itu kedua. Dan yang ketiga yang berkesan adalah ini mungkin bisa untuk kita semua, literasi. Itu ada satu serupa namanya itu, dia lagi ambil S3. Perang, dia tinggal di tenda-tenda, begitu banyak tenda, dia lagi buat tesis, ada disertasi, buku dan buah. Dan belajar mereka tuh terus berlangsung. Di tenda perang? Tenda perang, tenda pengungsi. Buat disertasi, ditanya sama teman-teman, ini apain tuh? Ini disertasi, kita sedikit lagi udah selesai. Itu lagi perang. Jadi maka tidak heran, anak-anak atau orang-orang di Palestina itu yang namanya doktor itu banyak sekali. Maka di Timur Tengah itu yang banyak dokter ke Israel, yang paling sama banyak. Palestina, dua itu. Bayangkan lagi perang, orang masih belajar. Kita jangan perang, Bang. Masuk angin aja nggak sekolah kita kan. Itu ada gitu. Gitu enggak. Nah, ini Ustadz, dari cerita ini ada satu peristiwa yang
membuat publik Inggris itu bertanya-tanya juga. Ada jurnalis Muslim, masih saudaranya Tony Blair, namanya Lauren Booth, liputan ke Gaza. Melihat warga Gaza kedinginan, kelaparan, tapi masih kuat memegang keimanan. Akhirnya dia bertanya-tanya, agamanya dia tuh apa sih? Tuhan dia tuh siapa sampai kondisi kayak gitu masih kuat. Akhirnya Lauren Booth tuh masuk Islam dan sekarang jadi aktivis pembela Palestina. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, berarti kan ada keistimewaan gitu dari orang Gaza sama tanahnya ini. Orang bilang kan tanah ini berkahi apa. Nah, yang bisa orang Gaza pegang itu Al-Quran itu kok bisa di kondisi seperti itu, Pak Ustadz? Apakah orang-orang pilihan dari Allah itu memang spesial? Bagaimana, Ustadz? Ya. Jadi Gaza itu ibrah bagi umat dan bagi kita yang hidup menyaksikan itu. Ya. Bahwa kalau dikatakan tanah Gaza dan orang-orang di atasnya, barakna haulah, diberkahi oleh Allah memang tanah di sekitar itu, kita akui itu memang ada ayat Allah katakan bahwa Masjid Aqsa dan sekitarnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tapi lebih daripada itu yang kami sampaikan adalah bahwa keimanan saudara kita di Gaza hari ini yang dengan Islam, keimanan mereka dengan Islam mampu menjadikan mereka survive, bertahan di masa yang sangat sulit dalam kehidupan, itu ayat bagi kita, menjadi ibrah bagi kita bahwa hidup dengan mengamalkan Islam dengan benar, meyakini takdir Allah dengan baik, mengamalkan Islam dengan baik dalam kehidupan secara i'tiqad, ya, secara i'tiqad ya, mungkin secara praktek yang lainnya kita ada kurangnya, tapi i'tiqad yang benar dalam diri kita menjadikan siapapun kita mampu survive dalam kondisi sesulit apapun. Ya, maka kita yakin dengan demikian bahwa Islam itu memberikan menjawab tantangan hidup bagi manusia dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya bukan cuma untuk orang Gaza aja, tapi bagi siapapun. Tapi lihat hari ini Gaza dengan kehidupan yang sangat sulit dan musibah yang sangat besar, tapi mereka menerima takdir Allah dan mampu hidup seperti itu, dan mereka survive sampai hari ini. Alhamdulillah, tidak ada yang murtad, tidak ada yang kafir gara-gara itu, bahkan nauzubillah memaki-maki atau keluar daripada agamanya. Tidak, mereka menerima itu. Mereka akan tuntut di hari akhirat. Mereka akan ngomong tentang masalah akhirat. Al-Qur'annya semakin menjadi anak-anak banyak yang hafal Al-Quran di tenda-tenda, banyak lulusan-lulusan Al-Quran, mereka selesai khatam Al-Quran di tenda. Menjadi ibrah bagi kita yang muda-muda, anak-anak muda hari ini, kalian mau survive hidup kalian dalam kondisi sesempit, sesulit apapun, berimanlah kepada Allah dengan baik dan benar. Iman dan belajarlah i'tiqad Islam ini dengan cara baik dan benar, maka kamu akan bisa sukses dan bertahan dalam hidup dalam sesulit apapun. Rakyat Aceh sudah membuktikan juga itu. Yang hari ini terus diteliti oleh orang-orang luar negeri bagaimana mampu survive setelah tsunami, bisa tersenyum. Bisa tersenyum dan cepat mereka recovery-nya begitu cepat. Anak orang-orang Aceh dan Gaza menjadi ayat bagi kita di abad ini. Nah, maka banggalah kita dengan iman kita, dengan iman Islam ini. Jangan hilang iman kalian gara-gara Gaza, justru semakin memperkuat iman kalian terhadap Allah dan bangga dengan Islam. Masya Allah. Dr. Ben, sebagai penutup, ini kita sudah di sesi akhir dari obrolan ini, kan kita ingin mensyiarkan gitu ya. Jangan sampai kita ini lengah, lupa, berhenti bicara tentang Palestina, tentang Gaza, tentang Al-Aqsa. Penutupnya apa, Ustaz? Ya, pesan kami pada publik Indonesia adalah sesibuk apapun kita, sebanyak masalah apapun kita, serumit apapun persoalan-persoalan domestik, tapi jangan pernah lupakanlah Palestina, karena itu adalah jalan kita untuk menuju surganya Allah. Maka kita anggap itu adalah bahagian dari ibadah kita lah. Maka kita harus memaksimalkan segala hal yang bisa kita lakukan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalaupun toh tidak bisa kita lakukan yang terbaik bagi Palestina, lebih bagus diam. Untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan. Sampai kira itu. Dari Pak Ustadz, sebagai penutup Pak Ustadz. Saya terakhir penutup hampir senada dengan apa yang dikatakan Dr. Ben, bahwa mari kita sama-sama bertanya apa peran saya demi untuk terbelanya saudara kita di Palestina, bahkan lebih daripada itu, apa peran kita hari ini masing-masing demi lenyapnya negara jahat di dunia ini yang bernama Israel itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
jangan merasa rendah, hina, dan jangan juga bersedih hati. Kalian itu a'laun, paling tinggi kata Allah, kalau seandainya kalian itu orang mukmin. Masya Allah. Pelajaran luar biasa dari tausiah spesial kali ini, Ikhwan dan Akhwat. Kami menghadirkan Dr. Ben dari Mercy yang suaranya sudah familiar kalau dipendengar, dan juga kami menghadirkan Ustadz Tengku Amri dari Aceh yang suaranya juga sudah familiar. Karena hampir setiap pekan ada nih Ustadz kita tayangkan. Karena ceramah-ceramah Ustadz yang dari YouTube pun kita ambil, kita siarkan. Dan kali ini di siaran rekaman kami bersama Dr. Ben dan juga Ustadz Tengku Amri, semoga dapat memberikan pencerahan bagi Ikhwan dan Akhwat. Kami undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih kepada dua narasumber kita. Semoga selalu sehat, Ustadz, Dokter. Amin. Kami undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.